Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita mendengarkan renungan singkat yang akan memberikan kita kekuatan. Minggu ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk mengalami satu kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukankah di bulan ini kita masih merayakan, memperingati kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia ke-76 tahun. Dan ini bukan satu usia yang muda lagi, tetapi memang kita harus semakin bertumbuh, kita harus semakin bangkit untuk bisa mengalami satu kemenangan. Dan kita tentunya berharap bahwa kemerdekaan yang sejati itu kita akan alami. Dan kita terus berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa kita, dan bangsa kita ini benar-benar akan menjadi bangsa yang mengalami satu kemerdekaan yang total. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Judul perikop di situ adalah kebenaran yang memerdekakan. Ayat 30 saya akan bacakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ayat 32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bapak Ibu Saudaraku, kita akan baca sampai di ayat yang ke-32 lebih dulu, karena perikop ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu poin pertama, tetap tinggal dalam firman Tuhan. Amin. Jadi jika kita tetap tinggal dalam firman Tuhan, maka kita akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Jelas firman Tuhan ini mengatakan bahwa maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya, ingat, yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jelas ini satu urutan yang sangat-sangat jelas. Karena Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya, dan ada yang tidak percaya, tetapi Tuhan berkata kepada yang percaya. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan Tuhan berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Tuhan, yaitu kita berada di dalam firman Tuhan. Ketika kita berada di dalam firman Tuhan, berarti kita menghidupi firman Tuhan. Tidak hanya sekedar menghidupi, tapi terus melakukan, berusaha menjadi pelaku firman Tuhan. Dan itu adalah yang memerdekakan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, hati kita akan merasa tenang. Dan janji Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dia pasti akan menyertai kita. Dia pasti akan menjadi pelindung kita, untuk kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Karena ini janji Tuhan, bahwa mereka yang menjadi pelaku firman Tuhan, mereka adalah benar-benar murid Tuhan. Dan saya yakin ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan terus berusaha menjadi pelaku firman Tuhan, maka hidup kita akan mengalami satu kemerdekaan. Mari kita akan lihat apa yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi pada waktu zaman Yesus. Yang dimaksud dengan kemerdekaan menurut mereka. Ayat 33 saya akan bacakan. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Lalu ayat 34 kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Dan ayat 35, "Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah."
Ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara, di ayat 33 ini konsep pemikiran orang-orang Yahudi pada waktu zaman Yesus, mereka berpikir bahwa aku ini keturunan Abraham, dan bahwa keturunan Abraham itu tidak menjadi budak atau hamba siapapun. Mereka berpikir secara daging, secara jasmani, secara keturunan, bahwa mereka ini tidak menjadi hamba siapapun. Dan konsep yang Tuhan ajarkan adalah ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran, itulah yang Tuhan rindukan, itu yang Tuhan harapkan. Bahwa kita umat Tuhan dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, tidak dilihat dari garis keturunan atau secara fisik, secara jasmani. Tetapi Tuhan rindu supaya kita memiliki konsep kebenaran, yaitu bahwa barang siapa yang hidup di dalam kebenaran, dia adalah keturunan Abraham. Bukan hanya keturunan secara fisik, secara jasmani. Tuhan membukakan pikiran orang-orang Yahudi yang belum percaya tentunya kepada Dia, supaya mereka memahami bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya adalah mereka yang hidup di dalam kebenaran. Jadi bukan kemerdekaan karena garis keturunan. Ya, oleh sebab itu Tuhan membukakan hati dan pikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu, supaya mereka faham benar bahwa kebenaran yang Tuhan sampaikan itu adalah kebenaran yang dari Tuhan, supaya mereka melihat kebenaran itulah yang sesungguhnya yang bisa memerdekakan setiap orang. Dan kita percaya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan, dan Yesus adalah kemerdekaan itu. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, mereka akan mengalami kebenaran, karena mereka mendengar firman Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah apa yang ada di dalam hati Bapa. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Sehingga kemerdekaan yang utuh ketika Yesus menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku, poin yang pertama, bagaimana kita bisa memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu jika kita tetap tinggal dalam firman Tuhan, tinggal dalam kebenaran. Sehingga kita akan mengetahui dan selalu diajar untuk hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam perikop ini Tuhan juga mengajarkan bagaimana kita bisa memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu ketika kita menjauhi dosa. Ya, poin yang kedua yaitu menjauhi dosa. Roma pasal 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, yaitu karena penebusan Kristus. Ketika kita percaya Yesus, kita yakin bahwa dosa kita diampuni. Dan ketika kita sudah diampuni, berarti kita sudah diberikan satu keyakinan bahwa kita memiliki satu kemerdekaan dari dosa. Sehingga kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman, bukan pelaku dosa. Jelas Roma 6 ayat 18 tadi mengatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita sekarang ini menjadi hamba kebenaran, bukan menjadi hamba dosa, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara ingin mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, kita harus menjadi hamba kebenaran. Tetapi jika kita masih menjadi pelaku dosa, menjadi hamba-hamba dosa, maka kemerdekaan tidak akan pernah saudara alami. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. 1 Petrus pasal 2 ayat 16 mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi ketika kita diangkat oleh Tuhan, ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan dari belenggu dosa, hamba dosa, dan kita dijadikan sebagai hamba Allah,
maka kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Tuhan kita adalah majikan kita, kita adalah hambanya. Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan sudah menebus dosa kita, seharusnya kita dihukum. Tetapi ketika Tuhan angkat kita, ketika dosa kita diampuni, maka apa yang harus kita kerjakan? Yaitu mandat daripada Tuhan sendiri. Amin saudaraku. Luar biasa. Saya akan akhiri dengan ayat di dalam Galati pasal 5 ayat 1. Mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi jangan mau dikenakan kuk perhambaan, yaitu kuk dosa. Memang Bapak Ibu Saudaraku, selama kita masih ada di dunia ini, rentan dengan hal-hal yang bisa membawa kita jatuh dalam dosa. Tetapi kita terus berjuang, dan kita tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai kita. Dan percayalah bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, kita akan diberi kuasa oleh Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang akan menopang kita, dan Dia sanggup memberikan kita kekuatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita terbebas dari belenggu dosa, dan kita hidup di dalam kebenaran. Memang hari-hari ini kita masih banyak melihat orang-orang yang merasa dirinya belum merdeka, dan mereka tidak sadar bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bukan soal jasmani, bukan soal hal-hal materi, bukan soal hal-hal lahiriah. Namun yang Tuhan rindukan adalah ketika kita manusia hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan Tuhan berkenan kepadanya. Disitulah ada satu kemerdekaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan terus berjuang dalam menghadapi hari-hari. Sebesar apapun tantangan kita, sesulit apapun perjuangan kita, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kata orang, apapun yang dunia tawarkan yang membuat kita goyah, ingat, jangan mau kita menjadi hamba dosa, karena Tuhan sudah panggil kita. Sekali lagi, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, yaitu hamba dosa. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tetap semangat, percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang singkat ini. Biarlah menjadi kami kuat, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang tidak hanya menjadi pendengar saja dan melupakannya, tapi kami terus berjuang untuk menjadi hamba Allah yang hidup, yang diurapi, yang dikuduskan, dan Tuhan berkenan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Berkat kasih, rahmat, damai sejahtera dari Tuhan melingkupi kami mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.